Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tekad mereka yang bersemangat mengejutkan orang luar. Apakah mereka masih murid Desolate Frontier? Seseorang bergumam. Sebelumnya, tidak ada perbedaan yang terlihat di antara mereka. Setiap orang adalah bagian dari Desolate Frontier dan memiliki budaya yang sama. Sekarang, mereka menyadari bahwa anggota klan sangat berbeda. Ini adalah budaya warisan Chen. Seorang leluhur menghela nafas dan berkata, itu dimasukkan ke dalam tulang dan sumsum anggota, yang lahir untuk tujuan ini. Menawarkan hidup mereka adalah suatu kehormatan. Yang lain setuju dengan penilaian ini setelah melihat keyakinan Chen. Kegigihan dalam kesalahanmu. Solar Monarch mengucapkan dengan dingin, lakukan apa yang Anda inginkan. Dia memberi perintah dan tentara koalisi bersiap untuk menyerang. Kesempatan terakhir, pikirkan sebelum bertindak. Pil Naga memiliki sikap yang lebih lembut. Lahir dan mati bersama Chen, termasuk Kaisar. Jawaban Los Metal bergema di seluruh Desolate Frontier. Meskipun pendengar tidak setuju dengan pilihannya, mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Kaisar perkasa ini rela mati untuk klan mereka. Maret, Solar Monarch tidak membuang waktu. Cabang ini jelas tidak akan mengubah pikiran mereka hanya dengan kata-kata. Satu-satunya pilihan adalah meratakan Centurial Peak dan membasmi Chen. Dia tegas setelah mendapatkan persetujuan dari leluhur tertinggi. Pergi. Ketiga Legiun meraung. Denting. Anggota Legiun Desolate mengangkat tombak seputih salju mereka, mengarahkan ujung yang menusuk langit ke Chen. Berjaga-jaga. Legiun pertama Chen memanggil perisai dan menumpuknya ke depan, membentuk penghalang baja. Turunkan. Komandan Legiun Desolate bergegas maju, memanfaatkan kekuatan semua orang untuk membentuk tombak energi yang menusuk seperti naga sejati yang melambung tinggi. Lindungi formasi. Chen menyalurkan kekuatan dao mereka dan menggabungkan semua perisai menjadi satu penghalang. Gemuruh. Retakan muncul di penghalang saat bersentuhan. Hancurkan. Legiun Surya menyulap palu surya. Api mengalir turun darinya seperti air terjun surgawi. Bam! Itu memecahkan lubang di penghalang yang retak, memungkinkan Legiun Desolate masuk. Jangan tertinggal. Garda depan Legiun Naga memanggil berbagai harta karun, pagoda, pedang raksasa, dan banyak lainnya. Garis pertama Chen dilenyapkan oleh gelombang tombak ke depan dan serangan dahsyat di atas dari Dragon Legion. Dagingnya dilenyapkan, sama untuk tanah. Mayat menghujani dari langit dan darah tumpah tanpa akhir hanya dalam waktu singkat. Tujuan koalisi bukanlah untuk menjatuhkan Centurial Peak melainkan Centurial City dan Centurial Kingdom. Karena Chen telah fokus mempertahankan Centurial Peak, kota dan kerajaan utama mereka dibiarkan tidak dipertahankan. Penonton melihat pembantaian itu dan mencium bau darah yang memuakkan. Tidak ada belas kasihan. Bahkan pelindung dan tetua menjadi pucat. Legiun mereka yang kuat membunuh sesama anggota sekte, bukan musuh kali ini. Jangan menyesali pilihanmu. Pil Naga memasuki medan perang. Pertempuran telah dimulai dan tidak ada jalan kembali. Chen harus diberantas hari ini. Ledakan. Dia melepaskan pohon animanya, menghapus semua Desolate Frontier. Dia tidak menahan diri dan membiarkan auranya berkeliaran dengan bebas. Jadilah. Goldclad dan Los Metal bertukar pandangan, siap mati bersama Chen. Mereka memanggil pohon anima mereka juga. Namun, kedua pohon mereka terlihat lebih rendah dibandingkan dengan Dragon Peel. Chen tidak akan ada lagi setelah hari ini. Pil Naga memegang kuali yang diukir dengan naga. Setelah api internal terbakar, naga itu bergerak seolah-olah hidup. Ledakan. Aura kekaisaran yang luar biasa mengguncang langit dan bumi. Kuali Dragon Forget. Banyak penonton kagum melihat senjata terkuatnya. Penggabungan api yang tak terhitung jumlahnya dan kesengsaraan pil yang disimpan dalam logam kejam membuatnya kuat.
Aura drakonik dan raungan menyapu medan perang, membuat orang lain merasa seperti naga bisa terbang keluar kapan saja. Namun, hal yang paling menakutkan adalah api dan kesengsaraan alkimia. Goldclad dan Lost Metal bertukar pandangan, mengeluarkan harta karun mereka juga. Masing-masing memegang setengah batu giok. Giok Goldshard sangat keemasan, terbuat dari permata paling langka. Yang lain kesulitan melihat lurus ke arahnya. Giok Lost Metal lebih redup, telah dipoles oleh cahaya gelap. Itu menyerupai pusaran kecil yang mampu menghisap jiwa. Giok Yin yang hilang. Pelindung dan tetua bergumam. Mereka menyempurnakan artefak ini bersama-sama, menggabungkan Grand Dao mereka. Kekuatannya lebih dari sekadar mereka bekerja sama. Penciptaan Yin Yang. Mereka menggabungkan potongan-potongan batu giok. Letusan emas dan hitam yang bersinar membutakan semua penonton. Ledakan keras terjadi saat Yin dan Yang berubah menjadi penghalang. Kesengsaraan Dragon Forget. Pil naga menuangkan kekuatan animanya ke dalam kuali. Naga sejati terbang keluar dari kuali dan menjadi raksasa, melepaskan auranya yang tak terbendung. Api dan kesengsaraan keluar dari kuali dan memasuki naga melalui sisik terbukanya. Setelah mereka menutup, petir dan api mengalir di eksterior naga. Ia bergegas ke udara sebelum meluncur ke bawah untuk menghancurkan penghalang Yin Yang dengan sekuat tenaga. Retakan muncul seketika. Tunggu. Kaisar lain dan dewa terpencil dari Chen menjadi khawatir. Solidaritas Centurial. Anggota Chen memicu momentum besar, menuangkan kekuatan dan darah sejati mereka bersama-sama. Sinar darah melonjak ke atas, diikuti oleh cincin dao merah. Mereka melingkar di sekitar kedua kaisar, menghubungkan mereka dengan momentum besar dan semua pembela. Mereka mendapatkan aura darah yang berapi-api. Penghalang Yin yang retak menjadi sempurna lagi sambil mendorong keluar, memukul mundur naga. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Solar Monarch memuntahkan api. Matahari terbit di belakangnya, panas mereka mengubah tanah menjadi lava. Palu surya. Dia meraung untuk menyerang dengan kekuatan 10 matahari. Masing-masing memiliki jenis nyala api yang berbeda, ungu, gelap, mistis. Mereka bergabung untuk membentuk palu surgawi seukuran benua. Sepertinya ada naga api yang tak terhitung jumlahnya mengaum di dalam. Ledakan. Dia menghancurkan penghalang, menyebabkan ledakan apokaliptik. Setengah dari penghalang runtuh karena benturan. Lost Metal dan Goldclad muntah darah dan merasakan tulang mereka patah. Darah membasahi jubah mereka dengan warna merah. Murid-murid yang belum ikut serta dalam perang terkejut melihat kaisar paling kuat beraksi. Setiap gerakan menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Misalnya, palu surgawi Solar Monarch tak terbendung dan bisa menghancurkan kerajaan, meninggalkan lautan lava. Ini mirip dengan memanggil gerbang neraka, membiarkan api neraka menelan segalanya. Untungnya, momentum besar Desolate Frontier cukup kuat untuk menjaga tanah relatif utuh. Danau darah abadi, tidak mampu menahan rentetan, Goldclad dan Lost Metal memuntahkan darah sejati. Sekutu mereka melakukan hal yang sama. Ketika darah mereka menyentuh Centurial Peak, rune Dao muncul dan lampu merah menerangi seluruh Desolate Frontier. Fenomena visual yang menakutkan muncul dan menakuti semua orang, danau darah tanpa akhir yang terlihat. Menyebutnya lautan lebih akurat. Darahnya sangat kental, hasil dari daging dan tulang yang dimurnikan juga. Permukaannya melonjak dengan gambar-gambar mengerikan, memberi kesan hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap. Orang mati sepertinya bangun dan mengangkat tangan mereka, ingin menarik orang lain ke bawah bersama mereka. Mengapa monster ini ada di sini? Semua orang menjadi khawatir tentang danau neraka itu. Apakah itu hanya gambar? Seorang murid menjadi pucat, hampir membasahi celananya. Meskipun mereka tidak dapat memverifikasinya, mereka merasakan keberadaan danau ini di Centurial Peak. Mayat dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sana. Kata seorang tetua, dari anggota yang dikorbankan, kan? Seorang murid merasa mual dan kesulitan berdiri diam.
Mereka diberitahu bahwa proses warisan membutuhkan pengorbanan tetapi tidak membayangkan skalanya. Setelah melihat danau darah, mereka menyadari itu jauh lebih besar, berpotensi ratusan ribu, tidak hanya pembudidaya tetapi juga keturunan fana. Ledakan. Cahaya sanguin membantu momentum besar untuk menyatu dengan kedua kaisar. Kekuatan banyak makhluk hidup meletus menjadi gelombang ledakan. Itu mengandung kekuatan luar biasa dan menyapu wilayah Centurial. Itu membuat anggota Chen lengah dan menghancurkan mereka. Dragon Peel dan Solar terkejut. Mereka meraung dan menggunakan kekuatan anima mereka untuk mencoba dan menghentikan gelombang ledakan merah. Sayangnya, itu memukul mundur mereka terus-menerus. Ini buruk. Yang lain bisa melihat gelombang ledakan menyebar ke seluruh Desolate Frontier. Itu hanya melelehkan segalanya di sepanjang jalan, tidak meninggalkan gunung, apalagi tulang. Kuali Azure merah. Crimson Virtue muncul dengan kuali. Itu tumbuh menjadi biru, mencoba menghentikan gelombang ledakan. Naga energi pil naga dan palu solar membantunya. Keberanian. Lencana turun dari atas. Lencana Heaven Break. Semua orang berteriak tetapi dipaksa jatuh ke tanah oleh kekuatannya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Desolate. Sekarang, itu dimiliki leluhur absolut. Itu cukup untuk berhenti dan mendorong gelombang ledakan kembali ke Danau Merah. Akhirnya, danau itu runtuh, mengungkapkan Goldclad, Lost Metal, dan semua orang yang menjadi bagian dari serangan itu. Selamatkan kami, leluhur. Mereka berteriak karena leluhur absolut tidak menunjukkan belas kasihan. Lencananya menghancurkan gambar danau dan menekan mereka. Dalam sepersekian detik ini, pembudidaya yang lebih lemah direduksi menjadi darah, meskipun secara harfiah kali ini. Leluhur absolut mengalahkan gerombolan yang diberdayakan oleh momentum besar mereka. Perbedaan kekuasaan tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, kekuatan gabungan yang dipimpin oleh kedua kaisar tidak memiliki kesempatan. Saat danau darah runtuh, begitu pula anggota formasi. Para penyintas yang beruntung berteriak kepada Chen generasi ke-10 untuk meminta bantuan. Sementara itu, yang lain menyaksikan dengan kagum. Mereka tahu tentang kekuatannya karena dia adalah pembunuh surga termuda. Namun, dia jarang muncul, apalagi bertarung. Centurial Peak bereaksi dengan mengirimkan sinar darah seperti rantai. Darah menetes dari mereka saat mereka berkumpul di udara, membentuk telapak tangan untuk menghentikan lencana. Kekosongan mutlak. Dia fokus, melepaskan niat membunuh dan anima sucinya. Sumber suci ini penuh dengan kekuatan, kehidupan, dan kehancuran. Itu memberdayakan lencana untuk serangan lain. Dunia menjadi gelap karena masuknya energi yang besar. Lencana itu memotong siklus reinkarnasi, mereduksi makhluk hidup menjadi abu. Telapak tangan diciptakan oleh hukum darah, bukan tangan sejati. Dengan demikian, lencana dengan mudah memotongnya dan berlanjut ke Centurial Peak. Hukum tebal bergegas ke langit secara defensif tetapi gagal memperlambatnya. Retak, retakan muncul di seluruh Centurial Peak. Momentum besarnya yang digunakan oleh Goldclad dan Lost Metal tidak bisa menghentikannya. Selama momen penting ini, gambar danau darah muncul lagi dan seseorang melangkah keluar. Danau itu diminimalkan dan menjadi lingkaran di belakangnya. Saat dia mengangkat tangannya, semua afinitas dan hukum mengikuti. Bam! Dia menghentikan lencana dan tampak nyaman, tampaknya memegang kendali penuh. Chen generasi ke-10. Penonton menggumamkan gelarnya. Hanya Avatar Dao, leluhur absolut memelototi pria itu. Keponakan saya, jalanmu masih panjang. Avatar Dao ini sudah cukup. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada tanda-tanda kemarahan dan niat membunuh yang ditemukan dalam suaranya. Namun demikian, pendengar termasuk Crimson Virtue dan Solar bergidik. Leluhur absolut telah menyempurnakan sumber sucinya 3 kali. Namun, dia sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Per 10 generasi, dia mengumpulkan bab Dao di telapak tangannya dan mengirimkannya ke depan. Ledakan. Semua orang merasa Desolate Frontier itu sendiri didorong menjauh ribuan mil.
Mereka kehilangan pijakan dan dikirim terbang. Segel mutlak. Dia memblokirnya dengan lencananya, mengubah ruang dan waktu menjadi dinding yang tak tertembus. Sayangnya, tembok itu runtuh dan dia juga dikirim terbang sambil muntah darah. Pertukaran ini mengejutkan semua orang. Dia dengan mudah menaklukkan yang lain, jadi bagaimana avatar Dao ini mengalahkannya? Makhluk yang sebanding dengan leluhur Jiang. Crimson Virtue mengatakan kepada Solar. Mereka telah mencoba menekan Chen sebelumnya tetapi tidak berhasil. Chen kuat tetapi yang paling penting, pemimpin mereka cukup kuat untuk menghalangi Dewa Kun Utara dan Jiang Abadi. Jika duo itu ingin membunuh Chen generasi ke-10, mereka harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, avatar Dao-nya saja sudah cukup untuk mengirim leluhur absolut terbang. Seberapa kuat tubuh aslinya? Apakah dia sedekat itu dengan tingkat penguasa tertinggi seperti Everlasting Jiang? Dia terlihat memenuhi syarat untuk ujian. Solar bergumam. Telapak tangan tidak berhenti dan membidik leluhur absolut. Itu menyegel area di sekitarnya, mencegah penghindaran apapun. Genggamannya sangat santai sehingga dia merasa tidak berdaya seperti ikan di talenan. Tidak baik. Solar dan Crimson Virtue berteriak tetapi ini di luar kemampuan mereka. Pop, sebelum leluhur absolut bisa ditangkap, riak mematikan semua hukum dan kekuatan Dao. Jentikan jari bisa terdengar, melepaskan sinar yang menembus tangan Dao Chen generasi ke-10. Avatar Dao ini menjadi pucat dan terhuyung-huyung ke belakang. Puncak ke-13 muncul lagi, menjulang di atas yang lain. Leluhur tertinggi. Semua makhluk bersujud untuk menunjukkan rasa hormat. Centurial Peak pantas dihancurkan. Sebuah suara yang bermartabat menyampaikan kalimat terakhir. Kami tidak pernah tidak menghormati sekte, mengapa? Avatar Dao berteriak. Serangga bodoh, dosamu tidak bisa diampuni. Li Qiye berbicara dan memberikan pukulan telapak tangan. Semua di bawahnya hanyalah bintik-bintik debu, termasuk Chen generasi ke-10. Tidak. Kami tidak akan mematuhi, bertarung sampai mati. Avatar Dao meraung. Hukum darah menyembur keluar dari danau di belakangnya dan memberdayakan anggota Chen yang tersisa. Kami akan melindungi warisan kami. Avatar Dao meraung dan menyerap kekuatan danau, mencoba menghentikan telapak tangan yang turun. Sampai mati, Goldclad, Lost Metal, dan semua orang menawarkan vitalitas dan kekuatan hidup mereka kepada Avatar Dao. Sayangnya, telapak tangan ini bisa menghancurkan semua tiga abadi. Chen generasi ke-10 sendiri tidak berdaya. Bam! Itu menghancurkan avatar Dao, menghadapi momentum besar berikutnya. Yang terakhir runtuh, membuat para penyintas tidak berdaya. Detik berikutnya, semua berteriak sebelum menghembuskan nafas terakhir mereka. Pluf! Hanya kabut darah yang tersisa. Gemuruh. Itu menekan Centurial Peak sampai tidak ada yang tersisa. Benteng yang tak terpecahkan pernah diberdayakan oleh anggota Chen terkuat di setiap generasi. Itu penuh dengan rune Dao dan berkah mistis lainnya. Ini tidak memperlambat kehancurannya. Anggota di luar Centurial Peak hanya bisa menonton. Semangat mereka kempes saat mereka duduk di tanah. Sudah berakhir, kata salah satunya. Centurial Peak adalah totem spiritual mereka. Selama itu ada, klan mereka akan terus makmur melalui proses warisan. Mereka tidak kehilangan semua harapan ketika energi duniawi diambil. Bara ambisi tetap ada di hati mereka. Akhirnya, Centurial Peak menghilang di hadapan semua orang, memperlihatkan danau darah di bawah tanah. Apakah kamu melihat ini? Seorang murid berkata sambil kagum dengan ukuran danau yang sangat besar. Bersambung,